Kasus penculikan anak merupakan salah satu kasus yang ramai diperbincangkan. Lebih dari 100.000 anak diculik setiap tahunnya di Amerika. Sangat jarang anak yang sudah dinyatakan menghilang akan ditemukan dalam keadaan masih hidup. Kebanyakan dari mereka ditemukan sudah tak bernyawa atau justru tidak ada kabar sama sekali. Namun kasus penculikan yang menimpa gadis kecil ini memiliki kisah yang berbeda. Ia diculik dan ditawan oleh orang yang tidak ia kenal saat ia berusia 14 tahun. Bagaimana kisahnya? Simak videonya. Elizabeth Ann Smart adalah seorang gadis kecil yang lahir pada tanggal 3 November 1987 di kota Salt Lake, Amerika Serikat. Ia lahir dari pasangan Edward dan Louise Smart dan memiliki 5 saudara kandung. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses di bidang real estate dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Elizabeth dikenal sebagai anak yang pintar, pemalu, dan penurut. Ia bercita-cita untuk menjadi seorang musisi sukses dan akan menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Namun cita-citanya hanya sebatas angan karena kejadian yang menimpanya di tahun 2002 telah menghancurkan mimpi-mimpinya. Kisah ini bermula saat Elizabeth dan ibunya melihat seorang tunawisma yang sedang berada di pinggir jalan. Ibu Elizabeth kemudian memberikan sejumlah uang kepada si tunawisma yang mengaku bernama Immanuel. Karena merasa kasihan kepadanya, ia menawarkan Immanuel untuk bekerja di rumahnya dan memperbaiki atap rumah dengan gaji harian di bulan November 2001. Yang diketahui kemudian, pria tunawisma tersebut memiliki nama asli Brian Mitchell. Adalah seorang pria berusia 57 tahun yang tidak memiliki tempat tinggal dan menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain. Diketahui ia hidup bersama istrinya yang bernama Wanda Barzi. 7 bulan kemudian, pada bulan Juni 2002, di tengah malam Elizabeth yang pada saat itu sedang tidur bersama adiknya, Mary Catherine, tiba-tiba terbangun karena seorang pria telah menempelkan sebuah pisau di tenggorokan Elizabeth. Pria itu mendobrak masuk ke rumahnya secara diam-diam. Elizabeth yang kaget segera menuruti perintah pria itu untuk turun dari tempat tidur dan berjalan keluar rumah. Sang adik yang pada saat itu ikut terbangun, terpaksa harus berpura-pura tidur karena takut akan mencelakakan nyawanya. Ia tetap berada di kasurnya dan tidak bergerak. Setelah pria itu berhasil menculik Elizabeth dari rumahnya, sang adik segera membangunkan orang tuanya dan memberitahu kejadian yang barusan ia lihat. Pada awalnya kedua orang tua Elizabeth tidak mempercayainya. Namun setelah mereka melihat jendela rumah yang dibuka paksa dengan pisau, mereka segera mendatangi kantor polisi terdekat. Lalu selebaran berita hilangnya Elizabeth mulai dipublikasikan di berbagai media. Elizabeth yang sudah berada pada dekapan penculiknya mengenali bahwa pelakunya tak lain adalah pekerja atap yang bekerja di rumahnya. Ia adalah Brian Mitchell. Brian memaksa Elizabeth untuk berjalan menuju sebuah hutan di belakang rumahnya, menuju suatu perkemahan. Di sana ia memaksa Elizabeth untuk menikah dengannya di hadapan istrinya sendiri. Brian memberitahu Elizabeth bahwa Elizabeth adalah malaikat dan Brian akan menculik lalu menikahi lebih banyak gadis untuk memenuhi takdirnya. Kemudian untuk mencegah Elizabeth melarikan diri, Brian mengikatnya ke sebuah pohon, lalu memaksanya untuk melihat sebuah majalah dewasa. Istri Brian mendukung apa yang dilakukan suaminya terhadap Elizabeth. Mereka dengan sengaja tidak memberikan makanan kepada Elizabeth hingga berhari-hari, lalu memberinya makanan sampah. Immanuel juga mengancam akan membunuh Elizabeth jika ia berusaha kabur. Hari-hari selanjutnya, Brian dan istrinya mengajak Elizabeth untuk ikut bepergian ke tempat umum. Mereka menutupi wajah Elizabeth dengan sebuah kain agar tidak ada satupun orang yang dapat mengenalinya. Mereka bertiga terus berpindah dari penampungan tunawisma satu ke penampungan lainnya di wilayah Carolina dan Utah, Amerika Serikat. Selama perjalanannya, Brian merudah paksa Elizabeth setiap hari demi memenuhi hasratnya. Bahkan terkadang Brian melakukannya beberapa kali dalam sehari. Ia ingin Elizabeth mengakui dirinya sebagai suaminya dan ikut meyakini kepercayaan yang mereka anut. Hingga suatu hari, Mary, adik dari Elizabeth, tiba-tiba menyadari bahwa suara penculik yang ia dengar di malam Elizabeth dibawa pergi mirip dengan suara pria yang beberapa hari sebelumnya sempat bekerja di rumahnya sebagai pekerja atap. Setelah polisi melakukan penyelidikan, ditemukan foto-foto bahwa Immanuel sebenarnya memiliki nama asli Brian David Mitchell.
Setelah kejadian ini, sketsa foto milik Brian mulai beredar di berbagai media. Elizabeth yang juga melihat wajah penculik yang muncul di media, mulai mencari cara agar Brian dan Wanda mau menurutinya untuk kembali ke Salt Lake City, tempat kelahirannya. Akhirnya Elizabeth berpikir cerdik untuk mencoba mencuri simpati Brian, meyakinkan Brian bahwa ia yakin Tuhan ingin mereka kembali ke Salt Lake City. Kemudian dengan mudahnya Brian setuju dan mereka kembali ke Salt Lake City dengan menumpang kendaraan lain. Akhirnya pada tanggal 12 Maret 2003, seorang pejalan kaki mengenali wajah Brian yang tengah muncul di seluruh saluran TV saat itu. Ia melihat Brian dan Wanda yang berjalan di sebuah jalan di Utah dan langsung segera menghubungi polisi. Tidak membutuhkan waktu lama, Brian dan Wanda pun segera ditangkap beserta Elizabeth yang juga dibawa ke kantor polisi terdekat, dan di malam yang sama, Elizabeth dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Pada awalnya, seorang hakim merasa bahwa Brian dan Wanda tidak dapat mengikuti proses pengadilan karena keduanya dianggap memiliki gangguan jiwa. Namun setelah mereka melalui perawatan mental di sebuah rumah sakit, mereka dianggap sudah mampu untuk mengikuti proses persidangan. Butuh waktu 8 tahun bagi pengadilan untuk menghukum Brian dan istrinya atas beberapa tuduhan. Di hadapan hakim, Wanda mengaku bersalah dan menceritakan keyakinan yang sangat dipercaya oleh suaminya, yakni Brian ingin memiliki 350 istri dan menjelaskan bagaimana ia mempersiapkan tempat menginap pertamanya untuk kedatangan Elizabeth. Akhirnya setelah 8 tahun berlalu, pada bulan Mei 2010, Wanda dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena menjadi kaki tangan dalam kasus ini. Dan pada bulan Mei 2011, Brian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas dakwaan penculikan, penyerangan ruda paksa, dan tuduhan perampokan. Namun pada tahun 2018, Wanda dibebaskan bersyarat setelah mendekam 8 tahun di penjara, dengan syarat ia harus berpartisipasi dalam program perawatan kesehatan mental. Setelah melalui masa kelamnya, Elizabeth berusaha bangkit dan mencoba hidup dengan normal kembali. Pada tahun 2012, Elizabeth menikah dengan seorang pria bernama Matthew Gilmore dan memiliki 3 anak. Kini Elizabeth aktif dalam berbagai penyuluhan dan ia kerap membagikan kisahnya melalui buku miliknya dan dalam pidatonya. Mengharukan ya teman-teman? Ini hanya salah satu dari kisah kelam yang berakhir bahagia. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, Elizabeth berhasil berkumpul kembali dengan keluarganya, dan si pelaku sudah diadili dengan hukuman yang pantas. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nisa dengan senang hati membaca ide-ide dari kalian untuk video selanjutnya. Jaga diri kalian dimanapun kalian berada, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Nope.